Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin. Nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammu taslim. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين ثم أما بعد فاللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. Para hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan pelajaran kita masih di pembacaan kitab Tazkiyatun Nufus wa Tarbiyatuha kama yuqarriruhu ulama'us salaf. Sekarang kita akan masuk di bab yang ketiga setelah sebelumnya kita membahas dua bab. Pertama tentang muqaddimah, kemudian yang kedua tentang ikhlas dan ittiba, yang kedua-duanya merupakan kunci diterimanya amal. Nah, berikutnya kita akan masuk di bab yang ketiga, yakni tentang fadilatul ilmi wal ulama, keutamaan ilmu dan ahlinya, keutamaan ilmu dan juga ulama. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, siapa yang menginginkan kesucian jiwanya, siapa yang menginginkan kebersihan batinnya, maka wajib baginya untuk memiliki ilmu. Karena ilmu wasilah ila kulli khair. Ilmu itu merupakan wasilah untuk segala kebaikan. Ilmu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah perkara mendasar yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan manusia. Maka bab tentang ilmu ini ya disebutkan oleh penulis Dr. Ahmad Farid di dalam kitabnya ini. Karena demikianlah bahwa kesucian jiwa itu ya akan didapatkan diantaranya adalah dengan kita bersungguh-sungguh ya menuntut ilmu syar'i dan bersungguh-sungguh di dalam mengamalkannya ya. Syukur-syukur ketika kita menjadi seorang alim ya, menjadi ulama yang tentunya di sisi Allah Subhanahu wa taala di kehidupan akhirat para ulama yang memiliki ya kedudukan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah nyatakan merekalah yang benar-benar memiliki rasa takut yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di sini dikatakan bahwa ilmu itu adalah pengetahuan. Al-idrak. Ilmu itu adalah pengetahuan yang diperkuat dengan dalil. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu yang diperoleh dari Al-Quran dan juga As-Sunnah berdasarkan pemahaman salaful ummah, yakni para pendahulu kita yang saleh. Nah, itulah hakikat daripada ilmu. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ya diantaranya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, ketika beliau mendefinisikan ilmu, ilmu itu adalah qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Ilmu itu adalah apa yang difirmankan Allah, apa yang disabdakan oleh Rasulullah, dan apa yang dipahami, apa yang dipraktekkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah hakikat daripada ilmu. Ilmu itu bukanlah sesuatu yang akan membuatmu mempertentangkan antara sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga perkataan seorang pakar fikih. Jadi ilmu dicari bukan untuk diperdebatkan,
Ilmu dicari bukan hanya untuk menambah wawasan, tapi ilmu dicari untuk menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah iman dan juga amal soleh kita. Taib. Maka di sana banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan tentang fadilah, yakni keutamaan daripada ilmu wal ulama. Di antaranya di dalam Al-Qur'anul Karim kita bisa melihat di surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Jadi ketinggian derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bisa didapatkan oleh seorang hamba dengan iman dan ilmu. Dengan ilmu dan iman. Karena itulah yang akan mengangkat derajat seorang hamba di sisi Allah. Dan ini menjadi bukti keutamaan daripada ilmu. Para jamaah yang dirahmati Allah, kalau di dunia ini ya, derajat seseorang sangat ditentukan dengan apa yang dimilikinya dari ilmu ya, tentang keduniaan, maka lebih-lebih nanti di akhirat ya. Derajat seseorang itu sangat bergantung kepada kadar daripada kualitas ilmunya. Semakin dia berilmu ya, semakin dia dengan ilmunya itu bertakwa dan selalu memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin tinggi pula derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang lain, di surat Az-Zumar ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Tentu jawabannya sudah dimengerti, bahwa tidak sama ya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Dua ayat ini dibawakan oleh penulis ya, yang kedua-duanya menjelaskan tentang fadilah daripada ilmu dan juga para ahlinya, yakni para ulama. Dan sesungguhnya keutamaan tentang ilmu di dalam Al-Quranul Karim sangat banyak sekali. Namun dua ayat ini sesungguhnya sudah mencukupi bagi kita untuk kita ya bersemangat ya di dalam menuntut ilmu, karena ternyata begitu besar fadilah yang akan didapatkannya. Taib. Adapun di dalam hadis disebutkan di antaranya adalah sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan menjadikannya paham tentang agamanya. Masya Allah, para jamaah yang dirahmati Allah, ciri Allah itu berkehendak baik kepada diri kita ketika kita dijadikan oleh Allah paham tentang agama kita. Maka pemahaman kebalikan daripada hadis ini adalah pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki keburukan bagi seseorang ketika seseorang itu tidak paham tentang agamanya. Tidak peduli dia sehebat apapun ya pemahamannya, ilmunya, pangkat, jabatan, derajatnya di dunia ini. Sehebat apapun popularitasnya di dunia ini. Namun sesungguhnya kalau dia jahil terhadap agama ini, maka itu pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala berkehendak buruk pada dirinya. Wal iyadzu billah. Ditambah lagi sabda Nabi SAW yang terdapat di dalam Sahih Muslim, juga terdapat di Sunan At-Tirmidzi. Hadisnya adalah hadis yang hasan.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa saja yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju kepada surga. Siapa yang menempuh jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka karena usahanya itu, yakni usaha dia menempuh jalan menuntut ilmu itu, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju kepada surga Allah. Dari hadis ini sangat jelas sekali ya bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam memotivasi kita semua. Bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan targhib, memberikan dorongan yang kuat kepada kita semua untuk benar-benar ya bersungguh-sungguh di dalam menempuh perjalanan ya untuk kita menuntut ilmu syar'i. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, itulah jalan pintas menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin mudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sudah menyatakan jalan termudah menuju surga itu adalah jalan thalabul ilmi. Masya Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah, perhatikan baik-baik hadis yang mulia ini. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh jalan. Menempuh jalan di sini ada dua maknanya. Yang pertama, menempuh jalan dalam arti yang sesungguhnya. Orang melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu. Ada yang berkendaraan ya, dengan macam-macam kendaraan. Mungkin ya, ada yang jalan kaki, ada yang naik motor, ada yang naik mobil, ada yang naik perahu, ada juga mungkin yang naik pesawat untuk bisa mendapatkan ilmu syar'i. Nah, itu namanya salaka tariqan hissiyan. Menempuh jalan secara hissiyah. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, man salaka tariqan, itu maknanya bisa menempuh cara yang akan mengantarkan seorang hamba untuk bisa mendapatkan ilmu. Namanya tariqan ma'nawiyan. Ya, yakni menempuh jalan secara maknawi untuk dia bisa dapat ilmu. Contoh, misalkan seseorang membaca kitab-kitab bermanfaat, ya, membaca Al-Qur'anul Karim, membaca kitab-kitab tafsir para ulama, membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian membaca syuruh, ya, penjelasan-penjelasan para ulama tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca apa yang ditulis oleh para ulama, ya, dari kitab-kitab yang penuh dengan ilmu nafi. Nah, ini juga sama, namanya salaka tariqan. Dia menempuh jalan secara maknawiyah, termasuk mencatat, termasuk mendengarkan, termasuk di dalamnya menelaah, mengkaji, mentafakuri, berusaha memahami, termasuk di dalamnya adalah menghafal. Ini semua adalah suluk at-tariq, ya, menempuh jalan untuk bisa mendapatkan ilmu syar'i. Nah, kedua-duanya masuk ke dalam cakupan makna tadi. Man salaka tariqan, yakni salaka tariqan hissiyan atau salaka tariqan ma'nawiyan. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju kepada surga. Di sini para jamaah yang dirahmati Allah juga ada dua makna. Yang pertama, maksud daripada Allah mudahkan baginya jalan menuju ke surga, maksudnya adalah Allah akan memudahkannya dalam meraih ilmu yang dia tuntut dan dia pelajari. Jadi dua maknanya. Pertama, Allah mudahkan baginya untuk bisa meraih ilmu itu. Ilmu yang dicari, ilmu yang dituntut, ilmu yang dipelajari, Allah mudahkan baginya. Syaratnya apa? Salaka tariqan. Ya, dia tempuh dulu jalannya.
Artinya tidak ada yang bim salabim, gitu ya. Tidak ada istilah ilmu laduni, ya. Tidak ada istilah orang itu jadi alim tanpa proses belajar. Tidak ada. Harus dengan salaka tariqan. Ya, baru Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan kepada dirinya. Dan Masya Allah banyak sekali kisah inspiratif dalam masalah ini, gitu ya. Bagaimana ya sebagian ulama sempat frustasi di dalam mempelajari ilmu syar'i, namun ternyata para jamaah yang dirahmati Allah, di tengah kefrustasiannya ya dia keluar ya dari tempat belajarnya. Ternyata dia menemukan ya seekor atau beberapa semut yang naik ya ke dinding yang sangat tinggi. Tentu bagi semut adalah dinding yang sangat tinggi. Ternyata dia terjatuh, ya. Terjatuh si semut itu. Kemudian terus ya si semut ini berusaha kembali untuk naik ya ke dinding yang tinggi itu. Ternyata terjatuh lagi berkali-kali dan terus disaksikan oleh orang ini. Akhirnya sampai orang ini melihat si semut itu tanpa kenal lelah, tanpa menyerah, terus ya berusaha untuk naik ke tembok yang tinggi tadi. Dan akhirnya ternyata berhasil. Barulah dia di situ tersadarkan, ternyata menuntut ilmu itu butuh proses, butuh kesungguhan, begitu ya, butuh perjuangan dan juga pengorbanan. Ada juga yang melihat tetesan, ya, melihat tetesan air, yakni qatrah, yang mengenai satu batu yang sangat keras. Batu itu sangat keras. Namun ternyata bisa terlubangi hanya oleh tetesan. Tetesan yang terus menerus. Satu tetes, tapi terus menerus. Ya, tetesan itu menempa batu tersebut sampai akhirnya si batu itu berlubang. Batu yang keras itu berlubang bahkan bisa jadi pecah. Nah, akhirnya tersadarkan dia. Sesungguhnya hati manusia tidak sekeras batu. Ya, sedangkan ilmu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan kepada umat ini lebih lembut ya daripada tetesan air. Maka berarti ya ini menunjukkan orang itu harus bersabar di dalam menuntut ilmu dan hendaknya dia terus berjuang, berkorban untuk bisa mendapatkannya. Nah, kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini ya, itu setelah adanya sulukut thariq, ya, setelah adanya usaha ya untuk menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu syar'i, baik secara hissiyah tadi ataupun secara maknawiyah. Nah, yang akhirnya dengan diberikannya kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia mendapatkan ilmu syar'i, maka mudah baginya untuk kemudian melihat kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, memandang kehidupan ini dengan pandangan ilmu dari Al-Quran dan juga As-Sunnah, dan itu menjadikan hidupnya semakin lebih baik, ya, sehingga dia menjadi orang yang selamat dunia dan juga akhiratnya. Dan inilah yang dikatakan oleh para ulama ussalaf, hal min talibi ilmin fayu'anu alaih. Adakah seseorang yang akan menuntut ilmu agama agar kelak dia itu diberi pertolongan? Iya. Ilmu itu tidak berat membawanya, gitu ya. Ilmu itu ringan. Ya, karena al-ilmu fis sudur la fis sutur. Hakikat daripada ilmu itu adalah apa yang tersimpan di dalam dada, di dalam jiwa manusia, bukan apa yang tergores di dalam goresan-goresan buku. Taib. Yang berikutnya, makna yang kedua dari kalimat sahalallahu bihi tariqan ilal jannah adalah Allah Subhanahu wa taala memudahkannya dalam menempuh jalan menuju kepada surga. Jadi tadi yang pertama itu proses di dunia. Ketika dia salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, Allah mudahkan dia untuk dapat ilmu, untuk kemudian nanti dia mudah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau makna yang kedua ini adalah kondisi nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala memudahkannya dalam menempuh jalan menuju surga pada hari kiamat. Karena akhirat itu disifati dengan zulmah. Akhirat itu disifati dengan kegelapan. Sehingga orang itu butuh nur. Manusia itu butuh cahaya untuk menerangi
perjalanannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu di antara perkara yang akan menjadi cahaya bagi kita di akhirat nanti adalah ilmu. Ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita yakini, ilmu yang menjadi perkara bermanfaat pada diri kita, ilmu yang kita amalkan dan kita dakwahkan. Itu nanti yang akan menjadi cahaya penerang kehidupan kita di akhirat. Begitu ya. Sehingga orang yang memiliki ilmu, para ulama, ya kehidupannya setelah kematiannya dipenuhi dengan cahaya. Gitu ya. Di alam barzahnya, ya, kita sering ya kalau ada orang meninggal dunia, sering mendengar dan kita sendiri mendoakan orang-orang meninggal dunia, semoga kuburnya diterangkan. Semoga kuburnya dipenuhi dengan cahaya, gitu kan? Karena alam kubur juga disifati dengan kegelapan. Artinya manusia butuh cahaya, tidak hanya di dunia. Tidak hanya di dunia manusia butuh cahaya. Setelah mati kita butuh cahaya. Lebih-lebih setelah kita mati. Nanti ketika datangnya hari kiamat, kita dibangkitkan, maka kita pun butuh cahaya. Sampai nanti kita selamat ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai dari kehidupan dunia ini kita butuh cahaya. Ya, lihat orang itu kalau punya ilmu, maka hidupnya mudah, kan begitu. Kalau orang punya ilmu dunia, maka insya Allah hidupnya di dunia mudah. Saya kasih contoh ya. Kalau orang ngerti mesin mobil, gitu ya, ngerti mesin mobil, ketika mobil itu ada masalah, ya dia bisa mengecek, gitu ya. Sebentar saja dia cek, langsung bisa ketahuan masalahnya di mana, gitu ya. Oh, masalahnya ternyata di sini. Ada masalah yang sepele, ada masalah yang sedang, ada masalah yang butuh penanganan secara khusus. Tapi dia ngerti, ya dia tidak gelap, tidak dibutakan dengan masalah yang dihadapinya. Dia mengerti solusinya. Itu di dunia, gitu ya. Bagaimana orang yang mengerti tentang mesin itu begitu mudah ketika berhadapan dengan trouble pada mesin, kan begitu. Coba bandingkan dengan orang yang tidak paham, ya. Ketika mobilnya mogok, gitu ya, dia nggak punya pemahaman, nggak punya ilmu tentang mesin mobil, kebingungan. Ya, dia seolah-olah ada pada kegelapan, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ngerti apa-apa. Padahal mungkin ketika datang ahlinya, ternyata hanya ada yang copot sedikit saja, yang kalau disambungkan akan nyala lagi. Tapi karena kejahilannya, dia tidak ngerti apa-apa, sehingga gelap gulita. Ya, gelap gulita. Bagaimana cari solusi dari masalah yang sedang dihadapinya. Nah itu ilmu dunia, ya di dunia ini, ya bisa menjadi cahaya penerang, ya bagi orang untuk bisa selamat dunianya. Maka pun demikian dengan ilmu agama. Ilmu agama ini menjadi cahaya. Ketika orang menghadapi satu masalah, ketika orang menghadapi satu ujian, satu cobaan, ketika orang dihadapkan dengan wabah, ketika orang dihadapkan dengan beragam macam masalah di kehidupan dunia ini, dengan ilmu yang dimilikinya, dia bisa bersikap dengan sebaik-baiknya, sikap yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia punya ilmunya. Jadi hidupnya mudah, hidupnya terang benderang, ya, tidak ada sesuatu yang gelap bagi dirinya karena dia punya ilmunya. Nah di dunia, ya, di dunia kita butuh cahaya hissiyan wa ma'nawiyan. Baik cahaya secara hissiyah, di siang hari kita butuh cahaya matahari, kemudian di malam hari, ya kita sangat butuh cahaya dari listrik, cahaya dari lentera, cahaya dari api, begitu kan? Itu cahaya hissiyah. Juga cahaya ma'nawiyah, yakni ilmu. Ilmu tentang dunia yang baik-baik. Kemudian ilmu tentang agama ini. Sehingga menjadi bekal bagi dunia dan juga agama kita. Nanti setelah kita mati, masuk ke alam barzah pun demikian. Ya, kita sangat butuh kepada cahaya. Nah, orang-orang yang ketika di dunia dia punya ilmu, kemudian mempraktekkan ilmunya dengan sebaik-baiknya, insya Allah semua itu akan menjadi cahaya penerang baginya di alam barzahnya. Untuk kemudian terus berlanjut, setelah nanti adanya hari kebangkitan, adanya kehidupan akhirat yang disifati juga dengan kegelapan, orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya,
dia akan memiliki bekal cahaya. Terlebih ketika nanti manusia ya berada di atas sirat, ya dia menyeberang ya satu jembatan di atas neraka jahanam, yang kalau dia tergelincir, terjatuh akan masuk ke dalam neraka. Kalau dia selamat maka dia akan sampai menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa riwayat tentang itu, bahwa ketika orang menempuh sirat yang dibentangkan di atas neraka jahanam, maka dia butuh kepada cahaya. Ya, butuh kepada cahaya. Nah, kadar cahaya yang dia miliki, kadar cahaya yang dimiliki oleh manusia ketika menempuh sirat, itu ternyata sekadar dengan seberapa kuat, seberapa istiqomah dia ketika di alam dunia di dalam menempuh siratal mustaqim yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami ke jalanmu yang lurus, jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Ya, siapa itu? Dari kalangan para nabi, para siddiqin, syuhada dan juga salihin. Bukan jalan orang-orang yang tersesat, orang-orang yang dimurkai, bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Jalan orang-orang yang dimurkai itu adalah jalannya orang-orang yang punya ilmu tapi tidak mau beramal. Kal Yahud, seperti Yahudi atau yang semisal dengannya. Nah, jalan yang tersesat itu adalah jalannya orang-orang yang beramal tanpa dasar ilmu. Dua-duanya ini menyimpang dari siratal mustaqim. Nah, orang yang beramal tanpa dasar ilmu itu kan Nasara, seperti orang-orang Nasrani atau yang semisal dengan mereka. Berarti jalan lurus yang telah ditempuh oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada dan salihin adalah jalan yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Jalan yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Semakin kuat, semakin kokoh kita dalam dua masalah ini, maka semakin besar cahaya yang akan kita dapatkan di saat kita meniti sirat yang dibentangkan di atas neraka Jahannam. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa istiqomah di dalam menuntut ilmu syar'i sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dan semoga Allah memberikan hidayah taufik beserta inayahnya kepada kita semua untuk menjadi orang-orang yang amilun bi ilmihim, orang-orang yang beramal, amilun bi ilmihim, orang-orang yang beramal dengan ilmu yang ada pada diri mereka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita. Insyaallah ta'ala pembahasan berikutnya nanti kita akan membahas tentang manfaat ilmu. Agak panjang pembahasannya, jadi kita lanjutkan saja di kesempatan berikutnya. Biidnillahi ta'ala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Inti dari pembahasan kita di sini penulis memberikan targhib, memberikan motivasi dan dorongan kepada kita semua untuk semangat di dalam menuntut ilmu, karena fadilah yang begitu besar yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran ataupun yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam sunnahnya. Demikian akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.